Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Sadaqallahul azim. Ketua panitia dan seluruh anggota panitia yang hadir pun mungkin ada yang tidak sempat hadir. Tentu ada halangan yang berarti moga-moga ke depan semuanya bisa hadir, khususnya panitia. Amin. Amin. Yang saya hormati dan lagi tengah bahagia dan saya banggakan tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pun yang belum sempat hadir, khususnya di Gang Pandanwangi di Jalan Karangmulyo, dan yang saya muliakan tentunya. Kemudian yang tidak juga saya lupakan untuk saya hormati grup Maulid Habsyi yang ternyata sangat menghibur saya. Saya lama tidak mendengarnya dan sekarang malam ini bisa saya dengar kembali. Ternyata semakin indah dan semakin menarik suaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula juga secara pribadi Pak Saudari Ustadz penghafal Quran yang tentu membuat kita harus bahagia dan bangga, khususnya yang ada di Gang Pandanwangi, yang mudah-mudahan kita doakan beliau akan selalu sehat, rezeki berlimpah dan bahagia. Amin. Dan tentu tak lupa pula Bapak Ibu, saudara-saudari dan sekalian yang sempat hadir kesempatan ini. Saya tidak mengada-ngada, tapi ini adanya yang hadir ini semuanya sama-sama dengan saya akan masuk surga bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak percaya bahwa kita akan masuk surga dan bertemu dengan Nabi, silahkan mati. Saya belakangan, saya masih banyak bunda. Kemudian saya lihat tema judulnya mempererat tali silaturahmi. Talinya itu dilepas saja karena sudah ada di silaturahmi. Iya, mempererat silaturahmi. Silaturahmi terdiri dari dua kata, sila dan rahmi. Sila artinya hubungan, ya kan, tali menghubungkan. Terus rahmi kasih sayang. Bagus banget malam ini dengan memperingati lahirnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW di tahun 1943 Hijriah, berarti pada tahun 2021 ini kita tidak lupa untuk mempererat, artinya jangan sampai renggang, erat-erat rasa kasih sayang di antara kita. Siapa yang mempererat silaturahmi, hubungan kasih sayang, dijamin halal, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iyalah, tadi kan aku bacakan firman Allah tadi, di mana Allah katakan ruhamma bainahum, artinya di antara mereka
antara Nabi Muhammad dengan umatnya, antara umat dengan umat, antara orang beriman kepada Allah, antara orang Islam sesama Islam. Itu ternyata satu dengan yang lain saling sayang menyayangi. Loh kok Ustaz bisanya? Apa ada salahnya? Enggak salahnya kan? Kalau salah sudah cari dalilnya. Aku nyanyi sambil aku baca Quran sambil menerjemahkan pakai irama pop. Emangnya ada yang salah? Gak ada yang salah kan? Yang salah itu menyalahkan. Makanya jangan saling menyalahkan. Baik. Pemutar ini bikin kejutan aja, sudah tua 60 tahun udah pensiun masih saja suaranya kok bisa saja tinggi. Itu kan urusanku. Ya iyalah terserah. Dan lihat sendiri umurku sudah 60 tahun sudah pensiun. Tapi walaupun tua begini, ibu bisa saksikan umur 60 tahun masih berdiri. Itu lain itu pikirannya itu. Baik, kalau begitu hadirin berbahagia, itu sebenarnya belum ceramah, itu baru pembukaan saja, masih gurau-gurau. Pemutar bahagia banget pada malam ini. Kenapa? Betul-betul Pandan Wangi tanpa ngomong, walaupun tanpa adanya tema, terbukti malam ini bukan enak ini kita bikin apa yang disebut dengan taruh, diambil, dipasang, kan begitu. Tuh, ditutup koran, makanan kan itu. Mana mungkin ada tanpa usaha kita bersama. Tuh, telur, pasti telur ini ibu yang senang, bapak yang beli, ibu yang tukang rawat ya. Dibeli telurnya masih kotor, kotornya ada hitam-hitam kan, dilap pamannya telur itu. Setelah telur itu dilap, baru direbus. Habis direbus, dilap-lap lagi. Habis itu dikasih warna yang ada hitamnya kan Bu. Nah setelah itu baru diwarnai, dibungkus, digantung. Itu telur untuk memperingati Maulid Nabi. Ya iyalah, kalau telur di rumah mana ada yang bergantung warna merah, apalagi telur bergantung bendera mana ada. Begitulah hidup ini, memang gitu Bu, hidup ini lama-lama mati. Ya iyalah, makanya kalau udah Maulid Nabi hadir. Kenapa kita harus hadir? Siapa memperingati Maulid Nabi dikubur nanti akan terbebas dari siksa. Ustaz ngomong, ya iyalah. Tahu Abu Jahal? Yang ibu-ibu yang sering tahunya itu Abu Gosok. Abu Jahal. Abu Lahab, ada banyak itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok gitu ya. Nah itu ternyata si Abu Lahab ini, ya Allah, kafir sekafir-kafirnya, membangkang Allah, membangkang Nabi Muhammad SAW. Lalu sebelum dia menjadi pembangkang yang hebat di antara tokoh-tokoh pembangkang Quraisy, itu ternyata si Abu Lahab ini gitu-gitu pernah senang dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi begitu Islam didakwakan, Islam disampaikan, ternyata si Abu Lahab dasar keras kepala. Oleh karena itu ibu, jangan bapak disuruh keras kepala terus menerus, bahaya itu. Iya, bolehlah keras kepala sekali-sekali, tapi harus lunak lah. Ada waktu keras, ada waktu lunak ibu. Tapi kalau lunak terus itu berbahaya juga. Udah deh, terserah saja menerjemahkan ceramahku, yang penting aku ceramah yang baik-baik saja. Akan bicara masalah Abu Lahab, keras kepala, tidak pernah lunak-lunak, didakwahi, lalu matilah dia. Apa akibatnya orang keras kepala Bu? Tidak pernah lunak-lunak. Di dunia ini pasti ada saja manusia itu sekali-sekali, termasuk saya, keras. Tetapi jangan keras melulu, lunak juga. Jadi hidup itu balance, seimbang. Ada kuat, ada lemah. Ada keras, iya ada lunak.
Lalu ibu, begitu dia masuk kubur, ya iyalah musuh Allah. Siapa bermusuh-musuhan, dimusuhi Allah. Begitu masuk dalam kubur, hari Minggu disiksa, hari Selasa disiksa, hari Rabu disiksa, hari Kamis, Jumat, Sabtu disiksa. Tapi begitu hari Senin dikurangi siksanya. Apa penyebabnya? Gara-gara waktu Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal itu si Abu Lahab gembira senang. Saking senangnya Nabi Muhammad lahir itu dia ternyata memerdekakan budaknya. Karena dia senang Nabi Muhammad itu lahir, maka Allah pun memberikan sedikit keringanan siksa dalam kubur. Setiap hari Senin ternyata dikurangi siksanya. Itu si kafir durjana membangkang Allah, melawan Nabi Muhammad. Tapi karena ada satu kesempatan dalam hidupnya pernah senang dengan lahirnya Nabi, maka setiap hari Senin dia dikurangi siksanya. Itu si kafir. Jadi sekarang tidak sia-sia kita semua yang hadir memperingati maulid lahirnya Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Kenapa? Tadi saya katakan, di kubur siksaan akan dikurangi, dan bahkan kita akan lebih banyak kurangnya dibandingkan dengan si Abu Lahab. Karena Abu Lahab kafir. Ya, kita ini adalah orang Islam. Lihat KTP Islam. Islam itu singkatan dari I Isa, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Nah, Islam. Alhamdulillah. Namanya Islam KTP. Karena kita sudah sholat isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Alhamdulillah. Ada yang belum sholat isya. Kok alhamdulillah? Artinya karena cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai isya belum. Nanti isya kan waktunya sampai subuh. Yang paling ngerinya itu dia sholat isya jam 11 siang. Na'udzubillah min dzalik, orang isya malam ya siang. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi kalau begitu enggak ada yang rugi datang ke sini. Di kubur aman, nyaman, karena memperingati Maulid Nabi. Oleh karena itu mulai sekarang sebarkan ceramah pahutar. Rugi tidak memperingati Maulid Nabi. Itu tadi. Makanya untung banget deh si Pandan Wangi Gang. Ternyata orang-orangnya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, giliran saya berselawat lagu Wali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Coba kalau pakai terbang dari gendang makin indah itu. Iya, aku sengaja dapat itu. Kenapa? Cerah masa begendang. Tapi tadi luar biasa. Mereka ini disayang oleh Allah semua. Anggota Maulid Habsyi ini disayang oleh Allah. Karena Innallah Jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal. Maka Allah juga mencintai keindahan. Mereka kan keindahan pakai suara. Coba kalau lurus saja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah. Jar orang kenapa kok badan mangka orang berau. Jadi pakai irama. Azannya juga memang ada sudah ketentuan azan. Azan Arabi. Allahu Akbar. Ini enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa itu? Dangdut. Itu. Begadang jangan begadang.
panas imamnya karena yang bilangnya lagu dangdut, iya lagu pop daerah, iya karena butuh gila juga. Mulai jamaah di belakang, amin Allahumma amin, gila semua amin. Mestinya masuk surga dan jadi. Kenapa? Sembahyang bilalnya, imamnya pop daerah, pop dangdut. Kacau. Coba kalau pop es. Hadirin berbahagia, itulah untungnya memperingati Maulid Nabi. Yang menggantungkan telur di tiang bendera satu ini akan diganti Allah nanti. Walau alam apa yang menggerakkan bulan belakang tahun belakang yang penting sebelum matinya diganti Allah. Satu telur menjadi 700 buah telur. Telur di rumah berapa bu? Tinggal 2. Jangan habiskan sen bapaknya. Kita tinggalkan telur, kita kembali kepada materi. Ya, baik. Bu, ibu, awas suamimu cemburu. Ya, soalnya ada suami kelahi dan bininya. Enggak, aku lihat tadi kau melihat di pemutar. Kau lihat nih betul-betul pemutar. Kau jatuh cinta kan dengan dia. Enggak, kau lihat rambutnya sudah putih. Dihinanya pemutar, saking cemburu buta. Marah dan bininya saking butanya rambut putihku keluar. Tapi aku biarkan saja. Aku terima kenyataan. Memang begitu hidup ini. Kalau kita tidak dipuji orang, dihina orang. Saya ternyata kalau kemana-mana bawa 2 keranjang. Mana keranjangnya pemutar? Itu perasaan saja. Bodoh keranjang. Kalau saya dipuji orang, senang banget. Begitu sudah masuk di hatiku, ambil kembali pujian itu, ku masukkan ke keranjang sebelah kanan. Karena yang patut dipuji itu Allah. Segala yang baik di muka bumi ini, itu semua karena kehendak Allah. Nah, kalau aku dihina orang, ku rasakan dulu sakitnya. Begitu sakit sudah kurasakan, ku ambil rasa sakit itu, ku buang ke keranjang kiri. Karena aku tahu bahwa di dunia ini tidak pernah kurang sedetik pun makhluk Allah yang dikutuknya akan datang dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan untuk membuat kita kacau balau. Iblis, setan, jin kafir, dan manusia yang kerjasama dengan 3 kelompok itu. Alhamdulillah di sini mana berani iblis, setan, jin kafir menggoda. Semuanya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Oke, udah deh. Sekarang mau masuk materi. Tadi itu pembukaan itu. Iya betul itu. Jadi materinya bisa sampai jam 3 malam ya. Tapi kalau aku capek aku pulang teruskan. Masalahnya Pak, komentar paling tinggi sejam. Mana aku tahan Bu? Aku di rumah dan ibu itu paling sejam. Maksudku nonton TV habis itu tidur. Wah macam-macam pikiran itu. Bu ini harus berbahagia lalu apa? Ibu, Bapak, Nabi Muhammad itu, kalau saya yang disuruh menentukan hukum memperingati Maulid Nabi, saya akan bikin memperingati Maulid Nabi ini wajib. Artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu kalau saya yang bikin. Mengapa saya sampai ke arah sana? Maulid itu harus diwajibkan. Jika saya membuat, sekali lagi jika saya nanti saya dilaporkan sana sini, bilang Pak Ustadz Mustar Kelana, mulutnya 7 meter ngomong. Ngomong kok wajib. Oke, ternyata mengapa saya katakan kalau saya menentukan hukum itu diwajibkan. Lalu apa? Karena penyebabnya apa? Nabi Muhammad itu sayang banget dengan kita. Banget sayangnya kepada kita. Akan saya tunjukkanlah, coba lihat. Beliau itu kalau dapat kebahagiaan, dia tidak lupa kepada umatnya, pengikutnya orang Islam termasuk yang ada di gang Pandanwangi ini. Begitu juga kalau beliau sedang menghadapi kesulitan, diingatnya umatnya. Kalau umatnya juga mengalami yang dialaminya berupa kesulitan itu. Mana buktinya Ustaz? Contohkan aja. Baik, waktu bertemu dengan Allah langsung
di Sidratul Muntaha, terus ke atas lagi bertemu langsung dengan Allah. Wallahu a'lam. Lalu ia merasakan nikmat yang sungguh luar biasa. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah SWT yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Paling suara. Akan tetapi ini langsung mata zahirnya melihat. Bahagianya luar biasa, bahagianya luar biasa. Saking bahagianya itu menyentuh hatinya, menyentuh dagingnya, menyentuh kulitnya. Sungguh tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata betapa nikmatnya Nabi Muhammad bertemu dengan langsung Allah SWT. Nah, begitu dia sedang merasakan nikmatnya berhadapan dengan Allah, teringatnya manusia termasuk yang ada di Gempan dan Wangi. Waktu itu belum lahir. Ternyata umatnya, ia pengen umatnya juga merasakan nikmat bertemu dengan Allah langsung. Karena satu di antara kenikmatan yang tak bisa ditandingi dalam surga itu bukan bidadari, bukan Allah memberikan kepuasan kepada perempuan, bukan kepada makanan minuman, akan tetapi atau buah-buahan, akan tetapi nikmat yang paling luar biasa itu saat bertemu dengan Allah SWT. Semua yang makan, yang minum, yang menikmati segala hidangan Allah dalam surga itu terlepas, terdiam, tak bisa berucap lagi, terhenti dengan serempak Allah datang. Dan ini kita cari. Jadi mulai sekarang jangan dibayangkan Allah itu kejam. Justru begitu kita lihat semuanya tak berarti. Makanan, minuman, laki, perempuan, suami, istri, nggak pakai, berhenti Allah. Gitu ya. Dan Allah ngomong, wahai penghuni surga, ini aku yang kau sembah dulu, Allah. Semuanya pada terdiam. Luar biasa. Akhirnya orang Banjar kepada Umaai nyaman Banjar melihat sini. Bini orang Banjar. Ada yang berbahagia. Lalu begitu dia menikmati berhadapan dengan Allah, nikmat yang senikmat-nikmatnya, maha nikmat dari nikmat-nikmat yang pernah dihamparkan Allah, bahkan yang dalam surga. Maka ia ingat umatnya, kita, sampai dia ngomong dengan Allah, ya Allah, aku bertemu dengan engkau, sungguh bahagia, sungguh nikmat. Umat ini mana bisa anda ketemu dengan engkau ya Allah. Bayangkan umatnya ngapain ngurus? Kalau sudah mendapat kenikmatan, rata-rata manusia yang setengah iman begitu, lupa kepada saudaranya. Lalu hadirin, apa jawaban Allah saking sayangnya kepada Muhammad? Muhammad, umatmu juga bisa ketemu dan aku. Ini nanti begitu kau pulang dari Isra Mi'raj ini, wajibkan engkau dan umatmu untuk bertemu dengan aku. Sholat 5 kali sehari semalam. Nah itu umatmu ketemu dan aku. Jadi kita kalau ingin ketemu dengan Allah gampang, nggak usah pergi ke luar negeri, nggak usah ke langit. Lagi pula susah, nggak ada kendaraan bisa ke sana. Cuma orang aja doang dulu. Nah sekarang apa? Di rumah saja. Yang kaya bisa, yang miskin bisa, yang sehat, yang sakit bisa ketemu dengan Allah. Nah ini kadang-kadang merupakan orang nikmat yang luar biasa itu bertemu dengan Allah. Tapi komentar berapa kali aku sembahyang sampai bengkak kakiku. Iya gara-gara kita wah. Ternyata apa? Bengkak kakiku pemutar. Tapi nyatanya apa? Biasa-biasa saja aku. Jawabannya ada yang salah dalam pertemuan itu. Mungkin pakaiannya bau. Iya. Mungkin makanannya buruk. Bolong. Atau makanannya betaimanan, kopiannya berkuning-kuningan. Ternyata apa? Karpetnya ternyata kasihan telah bolong-bolong. Sajadahnya ya Allah pas dicium bau tai kucing. Mana Allah mau ketemu yang bersih-bersih. Indah kan? Allah kan indah tadi. Nah harus dong. Iya, bersihkan gigi indah. Ada enggak tai hidung tergantung macam segalanya. Allah maha suci. Tampil dong. Lahirnya bagus, hatinya bagus. Ini enggak, begitu salat maghrib, Allahu Akbar kabira. Mestinya Allah itu maha besar. Ini ternyata apa? Besar sekali. Dalam hatinya Pak, siapa penceramahnya malam ini lah? Kabar burung pemutar. Kasih. Kok dikasih-kasihkannya di hadapan Allah? Udah begitu. Jadi karena itu, apa ternyata sholat itu nikmat.
Bahkan ketenangan yang didapatkan Nabi dengan setenang-tenangnya bukan dari segalanya, tapi dari sholat. Luar biasa. Kalau gitu sholat itu perdalam lagi komentar. Ya iyalah, dibaiki. Ada yang salah itu bahasa berdoanya. Baik, hal berbahagia. Lalu apa? Nabi Muhammad ternyata kalau dapat kebaikan, kebahagiaan, dia ingat dengan kita. Itu buktinya tadi, sampai dia ngadu dengan Allah. Ya Allah, nikmat banget ketemu dengan engkau. Oleh karena itu ya Allah, aku minta kepadamu, gimana umatku bisa ketemu dengan kamu supaya dapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sesungguhnya itu. Diberita Allah, sholat aja, sholat. Enak kan? Luar biasa. Kalau Rasulullah sholatnya mantap itu, ditinggalkannya segalanya. Bahkan bininya manggil-manggil, Pak, udah jam 12. Tidur Pak, anak-anak sudah tidur. Izin ya, permisi saya, nanti ya aku lagi meneruskan sholatku. Makanya orang-orang dahulu ternyata luar biasa. Apa? Sholat itu menjadi PR utama, pekerjaan rumah tangga utama bersama istri dan anaknya. Luar biasa. Sama dengan yang ada di Gang Pandanwangi. Sholat itu utama, iya kan? Selanjutnya apa? Kalau dia mendapat kesulitan, kalau dia mendapat kesedihan, penderitaan, ingat juga dengan kita. Mana buktinya Pak Ustadz pemutar? Nih, waktu rohnya mau dicabut, sudah dicabut oleh Israel. Ternyata belum habis keluar, dalam rohnya, nyawanya mau dikeluarkan itu, dalam proses perjalanan belum habis keluar, dia ngomong sama Jibril, Ril, tunggu dulu, jangan diteruskan. Kenapa Rasulullah? Nanya dulu Ril, bukan Ariel Noah yang temannya si Luna Maya sama gilanya itu. Apanya? Ril, aku nanya Ril, apa Rasulullah? Sakit dicabut ini, sakit terus dicabut nyawa ini. Ya memang gitu. Padahal aku sudah mencabut yang selembut-lembutnya dengan Rasulullah, pokoknya yang sebaik-baiknya lah. Tapi masih sakit ya. Ya sakit amat Ril. Apa jawab Nabi? Ril nanya, apakah semua yang mati dicabut nyawanya sakit seperti ini? Ya iyalah. Sayangnya dengan kita itu dibuktikannya. Apa katanya? Ril, aku mohon Ril, itu umatku semua, tolong separuh dari sakitnya dicabut nyawa itu, berikan separuh dengan aku sekarang. Berikan semua, jangan mereka merasakan sakitnya keseluruhan. Jibril diam saja. Israel diam saja. Kenapa? Nggak enak juga. Mana bisa? Nggak mau dia ngomong gitu. Iya, ya. Dicabut selesai Bang. Betapa sayangnya. Dia rela berapa miliar bahkan triliunan manusia sejak zaman Adam sampai kepada beliau Nabi Muhammad SAW itu. Beliau minta potong semua sakit setiap orang yang bertriliun jumlahnya itu, dikumpulkan sakit itu separuh, dikumpulkan. Ia yang merasakan pada waktu itu. Ada orang mau mati begitu? Tidak ada. Hanya beliau. Dan waktu meniti jembatan Siratul Mustaqim, beliau duluan nyebrang. Begitu sampai di seberang, beliau tidak langsung masuk surga. Nggak mau, padahal enak, orang pada rebutan. Ternyata apa? Beliau ndak masuk, ditunggunya umatnya satu demi satu yang lewat jembatan. Kalau ada yang selamat, beliau gembira. Tapi kalau ada yang ternyata sudah kesulitan, jatuh bangun, temereng ke kanan ke kiri, sementara api menjulat, ternyata beliau berdoa, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan Allah, selamatkan. Bayangkan, beliau yang harus keluar masuk surga, tapi nunggu, kasihan anak buah. Ada kita begitu? Cinta banget kepada kita. Kalau begitu, kalau kita dicintai Rasulullah, maka tahun depan dukung Pak Ustadz Abrori, tahfiz kita, penghafal kita, hafiz kita, agar supaya Maulid Nabi dan hari besar-besar Islam lainnya itu kita gotong royong kerjasama secara maksimal untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW.
Jika perlu, jangan Pandan Wangi geng saja yang diundang, tapi melebar ke kelurahan, biar orang lain tahu ternyata keluarga besar Pandan Wangi sesuai dengan namanya Pandan dan Wangi. Pandan sering dipakai orang untuk memasak dan sebagainya bikin kue. Oleh karena jalan berbahagia, sekali lagi tidak sia-sia yang datang malam ini. Terlebih lagi aku ceramah banyak pahala maksudnya. Baik, sudah deh. Jangan terlalu panjang karena aku tahu ibu itu nggak mau pendek, tapi nggak mau jauh panjang kepanjangan kan bu. Yang bagus itu yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Loh pemutar ada irama dangdutnya. Saya senang kepada semua jenis musik, termasuk rock and roll, termasuk jenis musik akustik, solawat. Oke, jelas? Jangan macam-macam dengan komentar coba-coba bernyanyi di hadapanku. Tapi pas-pasan, pulang aja, malas mendengar. Kenapa? Aku bukan bagus, senang mendengar ya. Bagus. Nah kalau tadi itu waduh tafsirnya mantap, luar biasa. Baik, aku tak biasa. Ada lagunya. Baik, kita tinggalkan itu. Sekarang kita sudah tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir yang sempurna kejadiannya dibandingkan dari semua ciptaan Allah SWT, baik di bumi, di langit, di dunia dan akhirat. Beliau yang terbaik, nomor 2-nya Allah kalau ingin kita mengurut. Lalu hadirin yang berbahagia, nah sekarang kalau gitu udah nih Pak Ustadz, kami mengerti. Nah apa kami lakukan sementara Muhammad sudah melakukan sesuatu yang terbaik buat kami? Dia bahagia, diingatnya kami. Dia menderita, diingatnya kami. Dia masuk surga, ternyata ditunggunya kami, didoakannya kami. Apalagi kalau gitu apa yang kami lakukan? Di antaranya rajin-rajin baca salawat. Pemutar kalau kerja bakti itu setiap hari kalau saya tidak sakit, mulai jam 8 pagi setelah saya baca Quran 1 juz, saya ternyata sampai setengah 12 bekerja. Pokoknya bekerja, tidak istirahat. Nah setengah 12 tes, berhenti, mandi, sholat zuhur berjamaah. Setelah itu baca Quran 2 lembar. Setiap sholat saya 2 lembar, jadi 1 juz dapat saya. Kalau 1 juz nanti saya baca langsung, nanti suara saya agak terganggu nanti. Apalagi mau ceramah begini, saya harus 2 lembar aja. Kasihan kan, sisanya dapat parau. Ada yang berbahagia. Lalu ternyata yang kita lakukan diantaranya bersolawat. Yang kedua, ya udah, tadi dibacakan oleh Ustadz Sobari. Apa katanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dirinya adalah contoh teladan yang baik bagimu. Nah dicontoh Nabi Muhammad. Kalau gitu, nih mau mengakhiri ceramah saya. Pertanyaan, apa saja yang dapat kita contoh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Langsung saja. Fatimah anak Nabi Muhammad, laki Fatimah namanya Ali. Jadi si Ali menantu Nabi Muhammad. Si Ali dan Fatimah karena kawin, hamillah Fatimah. Masa ndak kawin hamil? Kecuali Siti Hawa, kecuali Maryam, Siti Maryam. Nah, lalu begitu Fatimah dan Ali kawin, maka lahirlah cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain. Si Husain adik, si Hasan kakak. Kalau dibalik Husain dan Hasan, terbalik sudah. Si Husain adik, si Hasan tetap kakak. Lalu pada suatu hari si Husain cucu Nabi bertanya kepada bapaknya Ali, Bapak nanya apa? Pak, aku mau nanya, kakekku itu kalau bahasa Jawa, mbahku itu mbahku itu orangnya kalau dia bergaul dengan orang gimana ayah? Beritahu dong. Nah ini.
Si Ali memberitahu si Husain, cucu Nabi Muhammad, tentang siapa Nabi Muhammad. Apa jawaban Ali? Wahai anakku Husain, itu kakekmu Rasulullah Muhammad SAW itu. Dia kalau ketemu orang, bukan ketemu hantu. Kalau ketemu orang, dia lalu tersenyum. Makanya aku tadi puas tersenyum, sayang gara-gara pakai masker nggak kelihatan. Senyum aku itu tadi. Aku dengar suaranya indah-indah, senyum aku. Enaknya suaranya. Dan gitu. Pak apa namanya? Protokolnya juga, pembocornya tadi. Aku senyum juga. Enak gitu ya. Berbahagia. Nah lalu berbahagia. Yang berikan sambutan juga enak, singkat, padat, tepat, dan akhirnya habis sambutan. Ceramah pembicara. Berbahagia. Lalu apa? Itu kakekmu wahai Husain kalau ketemu orang senyum. Ayo sekarang tanya pada dirimu, apakah mulai pagi sampai sore banyak senyum atau monyong? Nah ada yang mengaku monyong jadinya. Nah kalau begitu mana bukti cinta kepada Nabi? Kalau cinta kepada Nabi turuti beliau, banyaki senyum. Malah kata beliau, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Apa artinya? Kalau kau senyum di hadapan saudaramu, maka senyummu itu dianggap bersodakoh. Makanya ibu tidak lihat tadi, aku senyum banyak sedekahnya. Ketemu Pak Ustaz Sobari senyum saya, ketemu dengan yang lain senyum saya. Tapi jangan kebanyakan senyumnya bu, di WC senyum. Mestinya meremelek senyum melulu. Udah keluar itu harus berbahagia. Dari karena itu banyak senyum. Tapi banyak orang salah gunakan. Ketemu bini orang senyum, ketemu laki orang senyum, ketemu dan bininya monyong. Astagfirullah, terbalik dunia. Nabi Muhammad kalau dan bininya, ya Allah, sampai bini bekesan. Nabi itu saking senyumnya ketawa giginya cicing putih. Iya Nabi Muhammad itu apalagi giginya, ketiaknya saja bu kalau diangkat berkilauan. Suruh angkat ketiak Fromino. Bukan berkilauan, hajarul aswad. Ya bukan sebisa saja bu, ibu jua termasuk kamu. Tapi makanya komentar sering pakai ya obat untuk memutihkan ketiak supaya bini tidak mual. Kalian berbahagia. Lalu ternyata senyum ini penting. Banyak kita lihat ibu-ibu kalau tanggal muda senyum, pas tanggal tua monyong, ketahuan dapat duit. Orang mestinya kayak Nabi itu ternyata ya Allah kasihan. Apalagi dalam keadaan uang banyak, udah ada uang saja beliau senyum, karena beliau tahu senyum itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah, tidak pernah putus asa dalam hidup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kata Ali kepada Husain, wahai anakku Husain, Nabi Muhammad itu ternyata orangnya, tingkah lakunya, perbuatannya, akhlaknya super, utama, bagus, mantap, mulia. Dengan Allah kakakmu itu mantap, sholat sampai terbengkak-bengkak. Dengan orang tua, dengan kakak, dengan sepantarnya, dengan adik, dengan kaum kerabat, dengan tetangga, dengan orang Islam, bahkan dengan bukan orang Islam, beliau itu ternyata tingkah lakunya mempesona. Musuhnya sendiri kagum, masa bermusuhan? Tapi nyatanya duitnya dititip dengan Nabi, padahal Nabi musuhnya, tapi duit dititip dengan Nabi, karena Nabi ketahuan adalah orang yang amanah. Amanah Allah laksanakannya, amanah dan sebagainya. Jadi kalau gitu yang kedua, makanya Allah memuji dia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau dirimu punya akhlak yang paling mantap, paling bagus. Oke, yang ketiga. Wahai Husain, itu kakekmu ternyata orangnya enggak sombong. Hati-hati bu, sombong bahaya. Allah bilang, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Artinya sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang dengan orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini sombong sekali, somse, bahaya. Lihat Nabi Muhammad, saking berwibanya beliau, orang datang menemui beliau mau bertamu, belum dekat dengan beliau, masih agak jauh, orang itu bergetar langsung lututnya, bergetar. Bukan karena kejahatan Nabi, karena wibawa Nabi luar biasa. Face-nya, wajahnya sungguh membuat orang kadang seperti itu bergetar berhadapan dengan beliau. Lalu apa kata beliau? Sini, aku manusia biasa saja, mamaku saja makan daging dendeng. Dendeng itu artinya daging yang dipotong-potong, dijemur, dikasih bumbu, dijemur, mahal kan. Jarang kita ketemu ikan dendeng dijual di Tanjung Redep ini, jarang. Itu makanan orang Arab paling miskin. Mengapa orang Arab paling miskin itu makannya dendeng? Karena kalau orang haji 2 juta 3 juta, hitung 2 juta 3 juta daging dendeng ada di sana, dihamparkan saja, diberikan begitu saja. Itu orang miskin. Itu makanan mamanya, makanan Muhammad. Makanya jangan takut, aku biasa saja, mamaku, bapakku, aku itu sering makan dendeng. Tetap maksudnya aku ini orang biasa, bukan orang kaya. Jadi jangan Satu, Nabi Muhammad itu ternyata suka mulai sekarang senyumkan gang pandan wangi. Artinya tidak ada yang bertemu kecuali senyum duluan. Yang kedua, mari kita tingkah laku kita semakin kita tingkatkan tiru jejak Rasulullah. Makanya kaji Quran, kaji hadis. Yang berikutnya Pak, maka jangan lupa kita jangan sombong. Lihat Ustaz Sobari. Ustaz Sobari itu udah sombong. Mana buktinya? Ustaz mau kejemput kah? Nah, udah enak penghafal Quran mau menjemput penceramah yang dah hafal Quran. Malu aku main penceramah tapi aku tidak hafal Quran. Terbatas. Makanya kalau ada beliau, aku sungkan. Ustaz silakan jadi imam. Jangan nak aku panggil. Padahal bapak mestinya bapak maju. Tapi enggak, tahu saja, tahu diri pemukar walaupun penceramah. Jelas? Sudah aku bilang, kecuali hujan baru dijemput. Ujung-ujungnya karena aku mau merasakan mobilnya, aku tadi ndak pakai motor, aku pengen diguncing anakku. Di antara anakku tadi nanti pulang aku mau merasai mobil Ustaz penghafal Quran Imam Sobari. Jadi beliau mengantar aku nanti duduk di depan itu nanti. Iya, ya kalau aku minta juga beliau jangan merasa terpaksa untuk ngantar aku, karena bahasa beronya kan dia busuk penghafal Quran, bukan menghafal Quran. Suruh saja Pak Ustaz Sobari, siapakah asal jangan bini-bini mengantar, bahaya laki-laki lah. Selanjutnya Pak, wahai anakku Husain, itu kakekmu ternyata ia orangnya ndak kasar. Makanya Nabi ngomong waliyakul khair. Apa artinya? Hendaklah kau berkata yang baik-baik saja. Kalau Anda bisa berkata yang baik, diam saja. Kenapa pemutar nyaring-nyaringnya? Nah, jawabannya anu mengantuk tak bangun. Jadi karena itu Nabi ndak kasar. Ini ndak dan bininya, Ma, sudah menyiapkan makananku. Jar bininya, pembantumu kaku ini. Melawan kan laki gila, bini gila. Tulis saja keluarga gila. Kasar banget, menyapu sampai masih tidur. Tepok. Terbangun bini. Laki, jar laki, apa itu? Aku menyapu. Lombot bong. Nah, ini kan sama gilanya. Alhamdulillah aku ceritakan itu ibu-ibu di sana. Kalau ibu di sini, menyapu lembut. Gitu. Hati-hati, takut lakinya terbangun. Ia lagi mencuci piring dan lakinya, Ma, sudah jam 11. Apa jawabannya? Apa buaya? Jam 11. Dikiranya lagi yang jadi buaya.
Nah kalau lakinya buaya, iya buaya betina. Jadi karena itu tolonglah jangan kasar. Nabi Muhammad itu menegur bininya lembut. Nah, apa? Waktu bininya naik unta, ternyata unta itu ditarik talinya, gagangnya, tidak mau bergerak. Marah Siti Aisyah. Akhirnya apa? Ditariknya agak kuat, tapi tidak kuat banget gitu. Ditegur Nabi langsung. Aisyah, yang lembut dong, jangan kasar sayang. Begitu menegur bini, begitu menegur laki. Ini ya Allah yang laki harimau, bini serigala. Anaknya macam. Nah itu. Alhamdulillah aku menyinggung ini ibu di sana karena di Pandanwangi aku udah tahu, aku udah di sini. Coba aku di sini, aku yakin udah sama walaupun ada. Paling berbahagia. Jadi karena itu Nabi Muhammad itu ternyata tidak kasar. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak suka teriak-teriak. Loh, kok Pak Ustaz tadi teriak-teriak, tapi teriaknya bagus, teriakan Al-Quran, teriakan lagu, kan gitu. Apalagi di komandan, kan gitu, komandan upacara atau mau perang. Allahu Akbar, ini udah jadi komandan perang. Allahu Akbar, mana didengar orang? Gitu, udah semangat gitu. Jadi ada waktunya keras, ada waktunya tidak. Jangan berteriak-teriak, Bu. Ini ya Allah, rupanya suami dititipin supaya ada catatan beli garam, beli gula, beli teh, beli apa. Kelupaan lakinya, kasihan segangan orang tahu. Pak, catatan, teh lah, gitu Pak, teh, kopi, susu, iya gitu. Dan itu nah yang pakai sayap lah, yang pakai sayap. Ngerti kok yang pakai sayap itu? Apa pakai sayap Pak? Rupanya terbang. Oke, sudahlah, ibu saja mengerti, dosa ceritakan laki-laki. Nanti kalau suaminya bertanya, apa mah yang pakai sayap itu? Ya beritahu lah, itu nah. Oke, hadirin berbahagia. Jadi berikutnya Pak, Nabi Muhammad itu tidak mau mencela. Tidak mau mencela. Oh, itu dalil jangan berkata, wabud min sautik. Ustaz Somari hafal itu, kalau aku salah itu kacau. Insya Allah Allah ada berfirman, wabud min sautik, lembutkanlah suaramu kecuali kau ceramah. Terus yang berikutnya Pak, Nabi Muhammad itu ternyata kata Ali diberitahu dengan anaknya Husain, Nabi Muhammad itu tidak mau mencela. Bahaya Bu, anak ibu kadang sudah hafal itu juz amma. Coba lihat surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Rasanya gitu ya Ustaz Sobri. Artinya kecelakaanlah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Makanya Bunda mencela, nyinggung aja. Apa bedanya Jina? Nah ibu itu heran aku mau mencela Pak Mukhtar itu, heran aku. Teman-teman. Jangan karena itu jangan mencela. Ini dikit-dikit dicela. Kadang-kadang makanan kita tidak boleh mencela, bukan saja kepada manusia atau sesama makhluk ciptaan Allah SWT, bahkan makanan pun kita tidak boleh mencela. Ini kadang-kadang jar bininya, Pak hari ini nama maaf aku sakit kepalaku. Tak terpaksa aku cuman gangannya ini aja Kang lamu lawan katu. Iwaknya bahan. Nah itu aja Bang, sudah ikan kering. Aku masak sakit kepalaku. Boklah aku jadi labu. Iya. Ikan kering aku ini jangan. Jangan gitu dong. Gus Dur itu presiden. Itu ternyata apa saja yang disuguhkan bininya dimakannya. Padahal presiden. Pokoknya apa saja. Tidak bisa. Kok ini lagi. Tidak ada. Alhamdulillah orang-orang yang ada di Gang Pandanwangi laki dan bininya tidak pernah mengomel masalah makanan. Iya kan? Ada yang bilang dalam hatinya, nggak tahu pemutur, nggak tahu. Makanya mulai sekarang pas istriku menyidangkan, pas kulihatkan, pas mau ngomong apa ke istri saya. Awas, maksudnya jangan mencela. Iya akhirnya, oh iya, aku tutup lah, astagfirullah, untung nggak muncrat, nggak mau ngomong. Oke, yang selanjutnya Nabi Muhammad itu ternyata di sampingnya suka tersenyum, di samping tingkah lakunya bagus, di samping dia itu tidak sombong, di sampingnya tidak mau kasar, di sampingnya tidak mau teriak-teriak, dia tidak mau mencela.
tetapi juga beliau itu ternyata tinggal 2 lagi, Bu. Insya Allah nyaman makanannya tuh, Bang. Baunya tuh luar biasa di sini gitu. Maka ceramahku tinggal 2 saja lagi. Ternyata Pak, iya. Kebetulan aku tadi makan sedikit saja, dan waktu itu aku makan di acara saja, jangan begitu. Oh boleh saja, pun dosa dikasih, tapi barakat. Komputer ini dulu itu begitu komentar itu. Nah minta lagi dilarang oleh Nabi Muhammad. Iya. Kalau orang beri, alhamdulillah diberi makan maksudnya. Oke. Selanjutnya Pak, Nabi Muhammad itu tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau menyakiti atau mengecewakan orang lain. Contohnya dalam berdagang, yang berjualan dan tersinggunglah. Nabi Muhammad itu ternyata, dengarkan, kalau dia lagi berdagang berjualan dengan para pembeli, beliau lebih banyak kelihatan giginya gara-gara senyum. Ada kan yang berjualan itu, Bu, monyong aja. Makin ditanya orang makin dia marah. Bu, berapa sih kacerungnya tuh? 10.000. Dapatkah dikurang, Bu? Modal. Ibu mau enggak berjual aku seumur hidup? Enggak mau yang orang gitu. Enggak mau datang aku. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Nabi Muhammad senyum. Baru Nabi Muhammad itu jujur. Makanya kata beliau, Waalaikum bisidq. Khususnya dalam berdagang, beliau itu jujur. Kalau orang datang ke tempat dia berjualan, itu belum orang nanya padakannya. Ini contoh misalnya, ini kates. Kates ini ada cacatnya loh, ada terkelupas sedikit. Nah lihat Bu, ada kan Bu? Nah kalau Ibu mau beli, enggak apa-apa Bu. Nah cuman ini ada cacatnya. Diberitahu Bu. Itu Nabi Muhammad. Ini enggak, disembunyikan cacatnya. Berdosa, sudah timbangan kurang. Lalu Ibu, dia itu kalau berjualan, kalau memang barangnya itu murah, dijual murah. Misal, kates lagi contohnya. Kates itu modalnya dibelinya cuma 5.000. Itu Ibu, ia tidak mau menjual tinggi-tinggi karena memang barangnya murah, 5.000. Yang penting dapat untung. Misalnya dijual beliau 9.000, tawar orang boleh ke 8.000, langsung ambil aja kata Papa. Ia tahu 5.000 modal. Nah setelah itu begitu pas ditawar orang sampai turun sampai 5.000, beliau katakan modalnya bagus beliau. Terus kalau barang-barang lain sudah laku, itu yang modalnya 5.000 itu walaupun dijual kurang dari modal, dijual beliau karena sudah banyak keuntungan dari barang-barang lain. Itu cara Nabi Muhammad berdagang. Ini enggak, gratis dibelinya 5.000. Padahal kan ya baru dipetik, sudah perangnya 5 hari. Nah baru jualnya 50.000. Apa enggak mata orang tak keluar? Bu, makanya banyak pedagang itu begitu mendengar ceramah kok hati-hati memutar, bujuri timbangan. Ada yang pas aku datang dibujuri timbangannya, lewat ikut pas aku dibujurinya, pas orang lain dikembalikannya. Nauzubillah, ini masuk neraka. Nggak percaya, silahkan dulu mati bersama dengan dia. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad tidak mau mengecewakan orang lain. Jangan kecewakan suami, jangan kecewakan istri, jangan kecewakan siapapun. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu kalau ada tamu, kalau ada tamu itu beliau usahakan untuk memenuhi apa keinginan tamu. Pernah ada orang Mekah datang ke rumah beliau di Madinah. Jadi dari Mekah ke Madinah kan dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, onta aja. Lalu ternyata orang itu kehabisan bekal di Madinah, datang ke rumah Nabi. Wahai Rasulullah, saya dari Mekah. Padahal beliau dari Mekah juga kan. Iya, kenapa? Bekalku habis Rasulullah, untuk dimakan saja nggak ada. Gimana ya Rasulullah? Apa kata beliau? Duduk dulu. Panggilnya bininya satu demi satu. Hafsah, ada makanan. Zainab, ada makanan. Maria Al-Qurtiyah, ada makanan enggak? Aisyah, ada makanan enggak? Hadiah, ada makanan enggak? Rame-rame kepada Rasulullah. Wah, enggak ada. Bingung beliau. Sementara beliau sudah memegang prinsip kalau ada tamu, keinginannya dipenuhi. Ke masjid beliau, tamunya suruh di rumah. Sore waktu itu, semua ke masjid. Habis itu apa katanya? Wah, sahabat, aku ini kedatangan tamu. Nah,
bisakah ditolong, dijamu tamuku, kasihan. Akhirnya sahabat Ansor yang tinggal di Madinah itu pulang ke rumah, tapi sebelumnya bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, aku aja sih yang akan menerima tamu, menjamu tamumu, baunya ke rumah malam. Begitu disuruh duduk di kamar tamu, si Ansar tadi yang lahir di Madinah itu mendatangi bininya di dapur. Mama, ada apa? Itu tamu Rasulullah, perlu dijamu. Jadi jar bininya, tidak ada apa-apa di rumah ini. Masa tidak semua sekali lah, tamu Rasulullah. Ada, tapi untuk anak kita yang masih tidur. Kalau bangun merengek-rengek itu menangis, nak makan, nah apa dimakannya? Apa jawabannya? Demi taatnya pada Nabi, karena Nabi baik. Tadi baru saya ceritakan di awal tadi. Hidangkan saja, sudah hidangkan. Kalau anakmu terbangun, gimana caramu lah supaya dia tertidur? Merengek, kamu apa? Tidurkan dia. Akhirnya apa? Dinyalakan lampu, disuruh makan tamunya di kamar tamu. Laki-laki tadi mendatangi bininya, nyalakan lampu di dapur supaya terang. Dikiranya kita di dapur makan, habis terang lampunya baru kita dinyalakan lampunya baru kita berhadapan, kisahnya makan, padahal tidak makan, gelap-gelap. Selamat malam itu. Besok pagi yang menjamu itu sahabat Nabi bertemu dengan Nabi. Apa kata Nabi? Sungguh luar biasa kelakuanmu bersama istrimu. Allah sampai kelucuan, kagum melihat apa yang kau lakukan dengan istrimu. Artinya maksudnya ia berlampu pura-pura berhadapan-hadapan padahal tidak makan. Ternyata tamunya makan. Kesudahan tamunya kenyang, pergi ke masjid. Setelah itu apa? Turun surah. Bayangkan karena dia baik dengan Nabi, menjamu tamu Nabi, turun surah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah wahyu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Itu bahasa Sobari hafal banget itu, enggak berani melanjutkan. Hari berbahagia apa artinya? Itu orang Madinah Ansar, ternyata dia mendahulukan kepentingan orang dari Mekah Muhajirin dari diri mereka sendiri, padahal mereka itu susah. Artinya disuruhnya makan, ia enggak makan, seperanakan. Ada yang berbahagia? Ingin kupanjangi lagi, ternyata sudah cukup panjang, Bu. Saya ulangi kesimpulannya. Nabi Muhammad itu, kesimpulan ceramah saya, Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan kita. Balas dong, sayangnya juga beliau. Nah, dengan cara apa? Berselawat. Yang kedua, taati perintah beliau. Di antaranya, beliau rajin sholat dan sebagainya. Juga beliau itu kalau ketemu di mana saja dengan orang lain senyum. Yang kedua, beliau itu tingkah lakunya bagus pada Allah dengan semua manusia dan kepada alam semesta. Yang ketiga, beliau itu ternyata orangnya tidak sombong. Kemudian keempat, beliau itu ternyata tidak kasar. Beliau itu ternyata tidak teriak-teriak. Beliau itu ternyata tidak mencela. Beliau itu ternyata orangnya selalu ingin tidak mengecewakan orang. Dan beliau itu selalu menghormati dan memberikan kekuasaan kepada tamunya. Pada yang berbahagia, saya kira ternyata ceramah pemutar cukup panjang, tapi kesimpulannya tidak banyak, cuma 2 kan tadi. Nah kalau begitu Ibu, mudah-mudahan kita bertemu di dunia tetap konsekuen, qanaah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik. Dan yang kedua, mudah-mudahan sebelum kita mati masih di dunia, kita akan mengucapkan rumahku bagaikan surgaku. Dan yang selanjutnya, sebelum saya tutup, semoga di akhirat nanti saya dan yang mendengarkan ceramah saya langsung maupun yang tidak langsung akan satu kamar, dan Nabi datang mendatangi kita di kamar itu dengan makanan, minuman, pakaian, buah-buahan dan segalanya yang serba aduhai. Dan akhirnya dengan memperingati Maulid Nabi ini, Allah pun menyertai Nabi Muhammad mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan kalau ada yang berkenan di hati, semuanya bukan dari pemutar, karena lidahku adalah pada hakikatnya lidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang menggerakkan lidahku. Demikian, dan akhirnya saya tutup dengan
Sampai jumpa di dunia dan di akhirat dalam keadaan bahagia, terhindar dari siksa api neraka dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.